Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Blog Blogpol. Terima kasih sahabat sudah hadir di video kali ini. Apa kabarnya? Semoga sahabat selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbi. Di video kali ini kita akan membahas dinamika internal partai PDIP, khususnya perselisihan antara Hasto dan Bambang Pacul. Ya mungkin ini diduga terkait dengan kekalahannya PDIP di Jawa Tengah mungkin ya, serta hubungan partai dengan Jokowi. Penasaran kan apa yang dibahas di video ini? Nanti sesudah nonton, sahabat jangan lupa like, share, dan yang belum subscribe channel kami. Gak perlu berlama-lama, yuk kita tonton videonya. Tapi secara prinsip sendiri abang gimana melihat substansinya? Apakah Bambang Pacul memang perlu mundur? Ya nggak perlu ngapain? Jawa Tengah. Nggak perlu mundur. Kalau justru kalau saya bilang yang mundur tuh Hasto dari Sekjen. Kan yang mengarrange ini kan dia semua secara nasional. Iya kan? Yang membuat PDI tidak berkoalisi dengan siapa-siapa ini antara tangan kan Hasto. Hasto. Satu, kedua, bagaimana Bambang Pacul mau kerja all out kalau diintervensi terus oleh sekjen partai misalnya? Datang ke sana ngatur sini kan? Jadi kalau kalah dia yang salah, kalau menang saya yang hebat. Nah ini orang tuh harus melihat secara objektif gitu loh. Dalam partai itu kan kita tahu peran sekjen. Ya kan, selain ketua umum peran sekjen itu besar. Apalagi pilkada-pilkada yang strategik itu sekjen yang paling dominan. Bukan ketua DPD, DPW, nggak ada. Dan ketua Bapilo Nasional itu Deddy Sitorus ya, Deddy. Oh iya, Bapilo eksekutif. Iya, Bapilo Eksekutif. Jadi Paling Sitorus jadi kalau pilkada itu ya Deddy Sitorus. kalau Pileg. itu Bambang Pacul. Iya. Bapilo legislatifnya. Iya. Iya. Pantes kekalahan di pilkada serentak ini kan paling berisik ya Hasto sama Deddy Sitorus ya kan. Jadi kan kalau kita lihat di situ udah jelas kan, yang bertanggung jawab itu siapa? Sekjen, ketua Bapilu itu bertanggung jawab untuk namanya aja Bapilu, Badan Pemenangan Pemilu. Eksekutif. Iya, kenapa dia nggak mundur? Kenapa bukan dia yang mundur? Sekjen kenapa yang nanda tangan semuanya? Kenapa dia nggak mundur? Kalau Bambang Pacul ini kan pelaksana, ya kan? Tergantung apa yang diarahkan oleh DPP. Nah di sini Bu Mega percayakan kepada dua orang, Deddy Sitorus sama Hasto, mengatur semua pilkada-pilkada ini. Ada juga Adian di situ kan, Adian ikut, tapi kan Adian tidak ikut di Jawa Tengah. Saya tuh waktu tanggal 18 November 2024 ini Bang, sempat kita ngobrol panjang lebar sama Mas Pram ya. Waktu itu saya sempat tanya itu soal isu tuduhan Bambang Pacul main dua kaki, tidak total menangkan Jenderal Andika. Mas Pram tuh bilang saya, wah itu tuduhan jahat. Ini tuduhan jahat nih, karena saya tahu betul bagaimana Bambang Pacul itu bekerja keras untuk menangin Andika. Gitu. Ya, Mas Pram sendiri yang ngomong gitu loh. bagi Pram yang masih punya moral politik, ucapan-ucapan seperti itu dianggap adalah tadi istilahnya Tuduhan jahat. tuduhan jahat. Tapi bagi Hasto yang sudah biasa jahat itu nggak jahat, biasa aja. Sudah biasa jahat ya kan. Ya kan? Saya udah biasa melakukan itu, dia tidak merasa bahwa itu jahat. Gitu. Nah, beda sama orang yang masih mempunyai moral politik. Abang Pram ini masih punya moral politik lah ya. Nah iya, dengan dia mengatakan bahwa orang berbuat jahat dia nggak bisa terima, ya kan? Ada orang melakukan kejahatan terus. Gitu. Atau mungkin tuh Bang Denny belum ngobrol sama Mas Pram itu soal itu. Bukan hanya Mas Pram dulu. Kan. Karena Oh ini nggak perlu. mungkin Mas Pram lagi banyak nongkrong sama pendukung Anies kan. Elektabilitasnya naik kan. Jadi nggak kurang ngobrol sama Bang Denny jadinya kan. Ya, Tapi Denny berseberangan sama pendukung. jadi nggak ngobrol Mas Pram. Jadi Mas Pram tahu tuh ya kan. Tapi kan Denny juga merasa dia tidak berkepentingan dengan persoalan DKI, ya kan?
Kenapa? Ini kan persoalannya ini kan stok berkaitan dengan Jawa Tengah. Dengan Bambang Pacul. Iya. Tapi kenapa yang ditarget itu Bambang Pacul dan Jawa Tengah ini, Bang? Ya kita kan udah bilang bahwa faktor Hasto ini memang harus ada koreksi total dari Ibu Mega dan PDIP karena membuat jarak terlalu banyak dengan kekuatan politik lain. Ya kan? Dengan aparat-aparat, ya kan, dengan polisi, dengan karena ada problem dia nih masalahnya. Dia harus keluar dari problem ini. Misalnya problem Harun Masiku, nah, gimana caranya keluar dari sini? Muncul lagi kan gitu. Terakhir kan bicara di podcast ya, saya Bang Akbar senior kita dengan Bu Koni, Sato bilang nih bahwa ya saya ini udah ditarget untuk tersangka. Jadi soon akan tersangka. Kemudian itu yang ini sebagai apa namanya tindakan jahat, rencana jahat juga katanya dari Ya, ini Pak Jokowi. bukan. Itu Kenapa Pak orang Jokowi? kalau merasa sudah ditarget itu karena ketakutan. Abang lihat Ketakutan, panik, ya kan? Dengan dihantui dengan menjadi target, ya akhirnya dia sibuk sendiri. Nah, bagaimana dia harus keluar dari situ? Jadi seolah-olah bahwa kalau gua jadi tersangka nih udah ditargetkan. Itu bukan persoalan ditargetkan. Kriminalisasi asik. Kalau memang tidak ada salah, bagaimana mau ditargetkan? Terus ada misalnya Formula E, ya kan? Kita bilang mau ditargetkan. Ini kan setelah penyidikan memang tidak ada bukti-buktinya. Jadi kan proses hukum itu kan memang penyelidikan, baru masuk penyidikan kan. Setelah itu dilakukan tidak ada buktinya, ya bisa dijadikan tersangka dong. Jadi kalau menganggap bahwa apa yang mungkin akan menimpa Mas Hasto seperti yang beliau katakan itu bagian dari kriminalisasi dan target politik, menurut abang? Nah, nggak ada itu. Itu dia ngarang-ngarang sendiri aja. Masa hukum KPK bermain-main seperti itu? Ya presiden kalau memang sudah ada salahnya pasti ditangkap. Apa dia jadi tersangka kan? Nah, sekarang kan masalahnya kan Harun Masiku, kan kuncinya Harun Masiku nih. Kalau Harun Masikunya ketangkap, dia cerita, terus masuk. Mungkin, itu pun masih mungkin, belum pasti, kan gitu. Jadi apa ya? Memang hukum dengan politik ini bisa dimainkan. Dia gagal dalam politik, ya kan? Kemudian dia bilang bahwa saya dikriminalisasi. Padahal kegagalan politik itu adalah kesalahan dia sendiri, bukan persoalan kriminalisasi. Kayaknya ini ya, Hasto dan Deddy Sitorus ini mulai sering nongkrong sama anak abah, para pembenci Jokowi, yang bahasanya ya kayak gitu, kriminalisasi. Makanya ya, Partai Banteng ini dan Hasto dan Deddy Sitorus bahasanya mulai seragam kayaknya ya. Jadi nggak mungkin lah kasus yang diada-adakan. Mungkin kasusnya jelas, orang KPU-nya udah ada yang ketangkap. Ya kan? Ini dianggapnya seperti ini bang. Istilah Mas Hasto dia bilang ini seperti kita tilang polisi. Nyupir ke tilang polisi, ya saya kasih uang, polisinya juga mau. Jadi ya masalah ini aja yang terlalu sepele untuk dijadikan kasus hukum, apalagi yang melibatkan KPK gitu bang. Ya kasus hukum itu nggak lihat kecil besar. Kalau kecil sepele ini kan aturan, iya kan? Ini hukum, ada aturan hukum. Lu mau kecil mau besar, kalau salah ya salah, gitu. Jadi logika dia itu juga nggak benar gitu. Kalau ditarik lagi, jadi benar lu ngasih uang nih, kan itu tadi antara dia dengan polisi kan. Gitu. Ya, kamu harus dihukum walaupun kecil atau besar. Jadi ini menurut saya dia banyak salah langkah di dalam politik, ya, karena ingin selalu memaksa diri supaya Ibu Mega itu melihat dia itu hebat, sukses, ya kan? Akhirnya dia memaksakan segala dan dia manfaatkan betul itu. Ibu Mega nggak suka sama Jokowi, dia main betul di area itu.
di area konflik Mega sama Jokowi itulah dia bermain di situ. Dia paling die hard membela Bu Mega untuk memojokkan Jokowi. Dikit itu Bang ya. Nah, Bu Mega pun senang ada orang seperti ini. Memang ketidaksukaan kebencian Ibu Mega kepada Jokowi sudah sampai pada titik puncak juga. Tapi ini kan membuat juga sebenarnya hubungan antara Bu Mega atau PDI dengan Pak Prabowo sendiri, presiden sendiri juga ikut merenggang loh Bang. Kalau ketika prosesnya sudah sampai sini gitu, karena belum, ya kita masih melihat Prabowo dan Jokowi belum bisa jalan gitu. Artinya menyerang Jokowi ya quote unquote juga masih menyerang juga Pak Prabowo gitu Bang. Atau ngeliatnya gimana? Semua kita sering bicara gitu, ya bahwa hubungan Prabowo dengan Jokowi itu kan spesial. Iya, bukan hubungan main-main ya kan? Hubungan Prabowo dengan Ibu Mega itu pertemanan biasa. Kalau spesial itu artinya ada timbal balik. Prabowo dapat apa, Jokowi dapat apa. Bagaimanapun Jokowi membutuhkan Prabowo. Dan dia harus memenangkan Prabowo. Karena dia percaya betul Prabowo ini tidak akan berkhianat dalam berkawan. Dan Prabowo juga kita lihat lah. Kita kadang-kadang kaget dari segi anggota kabinet. Kok ini jadi wamen, kok ini jadi menteri, ini jadi ini, jadi ini. Ternyata orang-orang itu punya jasa kecil-kecil pun Prabowo Ingat. tangkap itu, tahu itu, dikasih. Ya kan? Kalau kita kenapa nggak dikasih? Kita suka sering juga podcast kita bela Prabowo, kan? Total politik, cokro, Peking Indonesia, ya kan? Tapi kita kan nggak dapat apa-apa. Karena dia bilang, kalau orang ini buat hari ini kabinet, siapa lagi yang main podcast? Betul, nggak ada lagi yang podcast ya kan? Gitu kan ya. Mr. Q serius pula kan. Kalian lebih berguna di luar nih serius pula Mr. Q kan. Iya. Padahal ya kita memang lebih senang di sini aja kan. Ya, karena kita kan lebih aspirasi kita, Iya. independen. Kalau mau kritik boleh di sini kan. Muji boleh, Boleh puji boleh. Ya ngasih kan? boleh, nggak ngasih boleh. Kalau di dalam kan harus muji kan. Iya. Harus bela lah. Kayak bahasanya begitu. Ngasih boleh, artinya ngasih dulu. Iya. Kedua nggak ngasih ya nggak apa-apa. Iya. Nah, kembali lagi kita ke isu ini, Bro. Kembali ke tibu aja. Iya. Berarti menurut Abang ya posisinya Hasto itu nggak nyaman juga ya. Baru-baru ini juga ada omongan bahwa Prabowo itu kesatria gitu dari Pak Hasto. Beda sama Jokowi katanya. Puji lagi Prabowo. Iya, dipuji Prabowo. Kan kita Pak. udah pernah lihat. Kayak Hasto kan belah bambu. Satu diinjak, satu diangkat. Itu gayanya dia. Jadi dia muji Prabowo, menginjak Jokowi. Kan gitu. Nah, dia pikir Prabowo ini nggak tahu cara-cara main seperti ini. Pasti tahu lah Prabowo. Lain kau main-main kayak begini, udah tahu lah. Dan waktu Pilpres kan, iya kan? Termasuk yang berseberangan keras kan? Kok sekarang muji-muji. Gitu. Mau menteri kan? Dan Prabowo tuh diumbang-umbang begitu tahu dia. Kata Prabowo dalam hati, tahunya aku kau ulok. Dia aku suruh juga. Tapi nggak ngaruh dalam. Nggak ngaruh. Jadi ya orang kalau tahu historis bagaimana, kenapa Prabowo ini 4 kali ikut pemilu, 3 kali kalah, ya kan? 2 kali kalah lawan Jokowi. Sekarang dia pikir masa gua keempat kalah lagi, yang penting gua menang deh. Habis dilantik jadi presiden, gua berhenti pun jadi presiden nggak masalah. Yang penting foto menang di sana ada. Iya. Itulah kira-kira ya. Kira. Makanya dia terus 4 kali dia ikut. Dan dia tahu betul. Kalau saya berseberangan dengan Jokowi, Jokowi dukung Ganjar, atau Jokowi tidak dukung siapa-siapa, saya pasti kalah. Bahaya ya. Prabowo paham betul Fakta politik ya Pak. fakta politik. Nah, tentu kan ada syarat-syaratnya. Ya saya akan dukung Mas Prabowo jadi presiden.
Misalnya diskusi di antara mereka. Kira-kira untuk lebih mantap lagi bagaimana Gibran jadi wakil presiden kan? Tadi kan yang paling dominan kan Erick Thohir kan. Karena Erick Thohir itu ideal sebenarnya. Menurut Abang. Enggak, kalau kita lihat figur dari wapres-wapres dibandingkan Sandiaga Uno, sempat siapa itu kan di luar Gibran ya, ya ideal. Satu, populer. Kedua, caranya jago juga. Ya, piala jago. Ya populer karena biar jago Bang. Ya makanya, ya kan? Ketua umum PSSI bola, kan? Sukses pula. Kemudian punya uang. Amat ini. Tapi menang apa enggak? Belum pasti. Yang pasti menang enggak? Itu sahabat videonya tentang perseteruan atau perselisihan PDIP menurut Jules Van Linden. Jadi poin dari isi menurut Jules Van Linden itu ya intinya ya kritik terhadap Hasto ya. Hasto dianggap bertanggung jawab atas keretakan PDIP dengan kekuatan politik lain. Dan masalah hukum Harun Masiku menjadi beban Hasto yang dikhawatirkan bisa menyeret dirinya ke masalah hukum lebih lanjut. Terus menurut Jules Van Linden, hubungan Jokowi dan Prabowo, hubungan Jokowi Prabowo itu disebut ya sangat istimewa, di mana Pak Prabowo dipercaya tidak akan berkhianat. Jadi kisruh internal PDIP dianggap mencerminkan ketidakseimbangan kepemimpinan di dalam partai. Bahkan hubungan Jokowi dan Pak Prabowo menjadi aset strategis yang berpotensi menguntungkan kedua belah pihak dalam Pilpres. Jadi di video ini menyiratkan bahwa Hasto dan kawan-kawan dianggap lebih merusak partai dibandingkan kader lain yang disalahkan. Gimana tanggapan sahabat semua? Komen dong di kolom komentar. Oke, video kali ini cukup di sini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru kami lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.